Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pelajar, selamat datang di channel saya. Nama saya Ibnu Sina Sudrajat dari kelas 12 IPS 2 MAN 1 Kota Bogor. Kali ini saya akan membahas tentang faktor ketimpangan sosial, yaitu sebuah isu yang sangat penting dan relevan dengan kondisi bangsa kita saat ini. Ketimpangan sosial itu apa sih? Bagaimana faktornya? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Oke, jika kita mengambil inti dari pengertiannya, ketimpangan sosial itu adalah perbedaan status sosial antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ketimpangan sosial juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi individu maupun masyarakat, seperti kemiskinan, ketidakadilan, konflik, kriminalitas, dan lain-lainnya. Oke, kita bahas dari definisinya dulu ya. Beberapa para ahli mendefinisikan. Yang pertama ada Budi Winarno yang menyebutkan bahwa ketimpangan sosial berasal dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga. Yang kedua, Jonathan Houghton menyebutkan ketimpangan sosial adalah bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Yang ketiga, ada dari William Ogburn menyebutkan bahwa perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Ada juga yang dari menurut Andrinov A. Chaniago. Dia menyebutkan bahwa ketimpangan sosial itu adalah buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan melupakan aspek sosial. Ketimpangan sosial juga dapat terlihat dari kehidupan sehari-hari, seperti ada yang perbedaan sosial antara si kaya dan si miskin, dan yang lainnya. Nah, dari ketimpangan sosial juga itu terbagi menjadi 7 subbab atau 7 pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada demografi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan perbedaan status. Oke, kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama itu adalah kondisi demografi. Nah, bisa kalian lihat foto yang ada di sini. Itu ada di mana wilayah yang jumlah yang penduduknya itu tidak merata. Nah, di sini disebutkan dari kondisi demografi penyebabnya yang pertama, jumlah penduduk yang lebih padat akan menghasilkan masalah lebih kompleks dibanding wilayah dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit. Selain itu juga ada masalah komposisi penduduk. Wilayah dengan penduduk yang lebih banyak berusia produktif akan lebih maju dibanding yang lebih sedikit. Lalu ada juga dari demografi itu sendiri menjelaskan persebaran penduduk yang tidak merata seperti gambar yang tadi dilihat ya. Nah, contohnya itu ada kondisi Pulau Jawa yang menjadi pusat persebaran orang dari seluruh wilayah untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan di wilayah yang lainnya itu mengirimkan orang-orang untuk pergi ke pusat dan tidak memajukan daerahnya sendiri. Jadi daerahnya sendiri tidak dimajukan, bisa dibilang tidak dianggap. Penyebab dalam bidang demografi dapat terjadi ketika ada perbedaan usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, di persebaran penduduk yang tidak merata, juga memperburuk ketimpangan sosial. Yang kedua, itulah faktor penyebab ketimpangan di bidang pendidikan. Yang pertama, faktor ini dipengaruhi oleh pendidikan yang ternyata memiliki pengertian di mana seorang bisa meningkatkan statusnya ke level yang lebih tinggi dengan mengenyam pendidikan. Misalnya dari pendidikan ini, kualitas SDM tentu akan lebih baik dan ini sangat berguna untuk pembangunan di suatu wilayah. Namun, di bidang pendidikan juga punya ketimpangannya sendiri, seperti di desa dan di kota. Perbedaan itu mencolok terkait fasilitas, kualitas, serta mutu pendidikan. Bisa kalian lihat di dua perbedaan gambar ini. Yang pertama, ini adalah contohnya ketimpangan sosial di bidang pendidikan itu yang bagian di desa. Di desa bisa dilihat di sini, gedung-gedungnya itu saya bilang jelek lah, beda sama yang di kota, gedung itu elit, fasilitasnya juga mewah. Lalu di perbedaan SPP atau pembayarannya lah, biasanya yang di desa itu cenderung lebih mahal tetapi kualitasnya tidak mumpuni, berbeda dengan yang di kota. Di kota mungkin ada yang mahal, ada saja. Dari mereka juga walaupun mahal, kualitasnya itu sangat bagus. Dari fasilitasnya, kualitasnya, para tenaga pendidik ataupun yang lainnya. Nah, itu juga bisa jadi bagian dari ketimpangannya ya.
Nah, yang ketiga, itulah faktor penyebab ketimpangan di bidang ekonomi. Jika sebuah daerah memiliki sumber daya alam serta produksi yang melimpah, maka akan lebih tinggi sosioekonominya. Sedangkan wilayah dengan SDA yang rendah akan tertinggal. Begitu pula dalam sisi individu. Orang dengan ekonomi rendah akan lebih susah mendapatkan akses dibandingkan dengan individu dengan ekonomi menengah atau tinggi. Lalu, ketimpangan sosial di bidang ekonomi juga terjadi karena adanya hambatan untuk mengakses kehidupan yang lebih layak dan tidak memperoleh kesempatan yang sama dengan kelompok lainnya. Ketimpangan sosial ini juga dalam kondisi ekonomi dapat terjadi ketika terdapat perbedaan pendapat antar kelompok masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, ketimpangan sosial ini juga dapat terjadi ketika pendapat perbedaan akses terhadap lapangan pekerjaan yang berkualitas. Oke, yang keempat. Yang keempat ini adalah faktor ketimpangan di bidang kesehatan. Nah, fasilitas kesehatan yang berbeda dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya dapat memenuhi kualitas SDM di daerah masing-masing. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap perkembangan wilayah-wilayah tersebut. Kondisi kesehatan yang buruk dapat memperburuk ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dalam kondisi kesehatan dapat terjadi ketika terdapat perbedaan perbedaan akses terhadap fasilitas kesehatan yang berkualitas. Hal ini dapat terjadi karena faktor ekonomi seperti kemampuan pendampingan pengobatan atau faktor geografis seperti jarak, antar rumah, dan fasilitas kesehatan di daerahnya tersebut. Yang kelima adalah kemiskinan. Ketidak Ketidakberdayaan sebuah kelompok masyarakat dalam pekerjaan menimbulkan sebuah kemiskinan. Berbeda dengan orang kaya yang memiliki segala fasilitas untuk terus memperdayakan dirinya. Kelompok masyarakat miskin makin tersisih. Dari kondisinya juga dapat jadi ketika terdapat perbedaan akses terhadap sumber daya yang berkualitas seperti akses pendidikan, kesehatan, ataupun lapangan pekerjaan. Nah, yang keenam itu ada kurangnya lapangan kerja. Kondisi ini masih menyangkut dengan kondisi kehidupan ekonomi di sebuah masyarakat. Dari kurangnya lapangan pekerjaan, maka penganggurannya pun akan banyak yang timbul. Akibatnya, kemiskinan dan ketimpangan ekonomi sebuah kelompok di masyarakat. Nah, dari ketimpangan ini juga dapat terjadi jika terdapat perbedaan akses terhadap lapangan pekerjaan yang berkualitas. Dan yang terakhir, itu ada perbedaan status sosial di masyarakat. Perbedaan ini bisa ada karena adanya pelapisan status sosial di masyarakat. Hal tersebut meliputi usia, kekuasaan, kekayaan, serta kualitas SDM. Sebenarnya, faktor terakhir ini adalah kesimpulan dari berbagai faktor yang sebelumnya disebutkan. Jadi faktor-faktor yang telah saya jelaskan sebelumnya itu adalah intinya di sini ada perbedaan status sosial di masyarakat. Misalnya, orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih luas ke sumber daya tersebut. Sementara orang yang memiliki status yang lebih rendah tidak memiliki akses yang sama. Hal ini dapat memperburuk ketimpangan sosial di masyarakatnya itu sendiri. Oke, ini ada sedikit tambahan dari saya. Ada juga faktor lain yang menyebabkan ketimpangan sosial. Yang pertama, ketidaksiapan menerima perubahan. Itu disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, ada faktor kultural dan ada faktor struktural. Kalau kita lihat dari sisi kulturalnya, itu berasal dari nilai-nilai yang dipenuhi teguh. Selain itu juga dipenuhi oleh fixed mindset dan growth mindset. Contohnya, masyarakat tidak mampu menggunakan internet. Kalau kita lihat dari strukturalnya, itu misalnya ada pola hubungan antar kelompok. Misalnya, minimnya akses internet membuat masyarakatnya kurang berkembang. Lalu ada juga, yaitu kebijakan pembangunan yang kurang tepat. Seringkali ditemukan beberapa kebijakan pembangunan yang kurang tepat.
Misalnya, pembangunan infrastruktur justru mendorong penyimpanan lahan hijau yang menyebabkan ekosistem terganggu, bahkan juga harus mengorbankan rumah penduduk itu sendiri. Jadi ada juga tuh ya, yang rumah penduduk itu harus dikorbankan. Dan itu juga menyebabkan ketimpangan sosial. Lalu ada juga tingkat pertumbuhan pembangunan yang tidak merata. Pertumbuhan pembangunan yang tidak merata bisa dilihat dari kondisi demografis antar perkotaan dan pedesaan itu sendiri. Kondisi demografis ini menunjukkan segala aspek yang berkaitan dengan jumlah penduduk, komposisi penduduk, dan persebaran penduduk. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketimpangan sosial itu adalah perbedaan status sosial antar individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Dari ketimpangannya itu sendiri terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada demografi, pendidikan, ekonomi, kesehatan, kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan perbedaan status. Dari masing-masing 7 itu sendiri, itu bisa lagi disimpulkan. Intinya itu ada perbedaan status. Dari semuanya itu dari ada demografi, pendidikan, ekonomi, dan yang lainnya, itu dari perbedaan statusnya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.